Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tanah dan juga keberlangsungan di dalam kehidupan. Untuk dalam materi ini saya sudah membuatkan sebuah konsep. Bisa dilihat di sini peta konsep. Jadi hal pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai peran tanah. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tanah itu adalah sebagai tempat hidup. Sebagai tempat hidup ini banyak, misalnya tentunya sebagai tempat hidup makhluk hidup. Di antaranya misalnya manusia, organisme-organisme, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Contoh yang paling besar yang bisa kita ambil yaitu misalnya organisme seperti cacing. Cacing itu kan tinggalnya di tanah. Jadi itu menjadi salah satu contoh bahwa salah satu peran tanah itu adalah sebagai tempat hidup. Kemudian yang kedua, peran dari tanah itu adalah penunjang kesehatan dan juga keperluan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di tanah itu misalnya kita ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini kan bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita atau keperluan kehidupan manusia. Kemudian sebagai contoh seperti ini, misalnya kita menanam sebuah umbi-umbian. Umbi-umbian itu kan tumbuhnya di tanah nih. Nah, saat umbi-umbian tumbuhnya di tanah, kemudian saat umbi itu telah dapat kita panen, kemudian akan kita konsumsi. Nah, berarti itu benar bahwa salah satu peran dari tanah itu adalah penunjang kesehatan dan keperluan manusia. Kemudian yang berikutnya penyedia dan penyaring air. Itu seperti yang kita ketahui bahwa air itu tempat menyimpannya air dan juga tempat menyaringnya air. Kemudian yang berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai peran organisme yang ada di tanah tersebut. Jadi tadi kan peran tanah itu adalah tempat hidup organisme ataupun makhluk hidup. Jadi, yang akan kita pelajari adalah mengenai peran organisme tersebut. Bahwa peran organisme yang pertama yang ada di tanah itu adalah dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah sebagai pengurai. Jadi misalnya ada benda-benda yang bersifat baik untuk lingkungan ataupun yang tidak baik oleh lingkungan, itu dapat diuraikan oleh organisme pengurai atau dekomposer tersebut. Misalnya seperti ini, kertas lama-kelamaan akan terurai walaupun dalam waktu yang sangat lama. Kemudian misalnya daun-daunan itu juga bisa terurai oleh organisme dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan kertas. Kemudian berikutnya, peran organisme yang berikutnya adalah sebagai reaksi kimia. Ada lagi sebagai pengurai, penggembur, pencegah penyakit. Kemudian peran berikutnya adalah pemberi pengaruh tekstur tanah dan juga struktur tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa tekstur tanah itu terbagi menjadi 3 ya. Adanya pasir, tanah liat, dan juga debu. Itu merupakan tekstur tanah. Dan ketiga ini memiliki karakteristik yang juga berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau tanah liat itu bentuknya lebih halus atau sangat halus. Kemudian kalau debu itu agak kasar dibandingkan tanah liat, tetapi dia lebih kecil partikelnya dibandingkan dengan pasir, karena kalau kita pegang pasir itu kan sangat terasa sekali di tangan kita. Nah, berikutnya hal yang akan kita pelajari adalah mengenai komponen tanah. Jadi komponen tanah itu apa saja yang menjadi penyusun dari bagian tanah. Saat kita ambil sepotong tanah, maka sepotong bagian besar tanah, makanya yang akan kita lihat di sana adanya bahwa di tanah itu adanya batuan. Nah, batuan itu utamanya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adanya batuan beku. Kalau batuan beku ini kan berasal dari magma yang mencair keluar bumi ya. Kemudian yang kedua itu ada batuan sedimen, dan yang ketiga itu adalah batuan metamorf. Kalau sedimen ini kan dari pengendapan, kemudian metamorf ini adalah dari batuan-batuan yang sudah ada kemudian mengalami perubahan tekstur dan struktur akibat adanya suhu bumi yang sangat tinggi ataupun perubahan iklim bumi dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu dinamakan dengan batuan metamorf ya, atau kita bisa ambil itu metamorfosis karena dia mengalami sebuah perubahan. Berikutnya
komponen selain batuan di sana ada udara. Jadi saat kita ambil tanah dalam posisi yang lumayan besar, maka akan terlihat di situ rongga-rongga dari tanah tersebut. Nah, rongga-rongga tersebut itu diisi oleh adanya udara. Kemudian berikutnya adanya humus. Humus ini kita tahu bahwa humus ini adalah sesuatu yang sifatnya itu dari organik ya, dari organik dan bermanfaat untuk menggeburkan tanah tadi. Kemudian adanya air. Jadi saat kita lihat ambil tanah, pasti dia sebagian besarnya itu ada air, walaupun tidak dalam komposisi yang sangat besar. Jadi terlihat tuh tanahnya mengalami kelembapan atau tidak. Semakin lembab berarti posisinya akan semakin banyak air. Kemudian berikutnya adanya mineral. Mineral ini adalah zat-zat yang dihasilkan dari endapan-endapan, bisa seperti itu, ataupun bisa dari organisme dan juga dari mineral itu misalnya didapat dari reaksi-reaksi kimia juga bisa ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adanya komponen organik. Komponen organik itu ialah organisme-organisme yang ada di tanah itu bisa, misalnya contohnya cacing, atau misalnya adanya selain itu adanya rayap, adanya lagi mungkin di sana adanya bakteri dan lain sebagainya, ataupun tadi organisme pengurai itu decomposer. Nah, itu berikutnya yang akan kita pelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan ini adalah proses pembentukan tanah itu sendiri. Jadi hal berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai proses pembentukan tanah. Jadi ya seperti yang kita ketahui tadi, bahwa tanah itu kan salah satu komponennya adanya batuan-batuan. Nah, kalau kita bertanya dari mana tanah itu berasal, maka salah satu asal dari tanah itu adalah dari pelapukan yang dialami oleh batuan tersebut, ataupun misalnya bisa juga dari makhluk lain. Pelapukan itu kan terbagi menjadi 3. Ada pelapukan organik, ada pelapukan kimiawi, ada juga pelapukan organik. Kalau pelapukan mekanik itu kan dari perubahan fisik ya, misalnya dari cahaya matahari. Jadi lama kelamaan ketika batuan itu disinari oleh cahaya matahari, lama kelamaan dia akan mengalami pelapukan. Itu juga dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua itu misalnya pelapukan yang kedua tadi adalah pelapukan kimiawi. Jadi itu disebabkan oleh reaksi kimia, bisa karena reaksi reduksi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu karena pelapukan organik. Organik ini disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya tadi adanya lumut dan lain sebagainya. Jadi lama seperti kita contoh tuh, ada misalnya batuan yang lama kelamaan ditumbuhi lumut, maka dia akan lama kelamaan itu akan rapuh dan kemudian pada akhirnya dia akan menjadi tanah. Jadi kenapa kalau kita bertanya itu tanah itu selalu bertambah, ya seperti itu. Karena tadi dari pelapukan-pelapukan yang ada di yang dialami oleh makhluk hidup itu sendiri, dan juga dari benda-benda anorganik seperti batu, bisa juga kayu dan lain sebagainya, itu semua kalau sudah mengalami pelapukan maka akan tercampur menjadi tanah. Maka disitulah terjadinya proses pembentukan tanah tersebut. Baiklah, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.